ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman at-targhib fi it'ami at-ta'am wa saqyil ma' wa tarhib min man'ihi. Anjuran untuk memberi makan dan memberi minum dan ancaman dari mencegahnya. Kemarin sudah kita bacakan hadis yang pertama, sekarang hadis yang kedua 945. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam. Beribadahlah kepada Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yaitu Allah, dan berilah makan dan tebarkan salam. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Di sini Rasulullah SAW mengatakan beribadahlah kepada Ar-Rahman. Apa itu ibadah, Pak? Ibadah, kata Ibnu Katsir, itu kamalul mahabbah ma'a kamali al-khudu' wad-dhul. Ibadah adalah kesempurnaan cinta kepada Allah disertai dengan kesempurnaan ketundukan dan kepatuhan. Itu disebut dengan ibadah. Sementara Syekhul Islam Taimiyah mendefinisikan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah? Dari mana kita tahu sesuatu itu diridhai oleh Allah, Pak? Dari wahyu. Karena kita tidak dapat wahyu. Yang dapat wahyu siapa? Rasulullah SAW. Berarti untuk mengetahui ibadah itu dicintai atau diridhai itu harus melalui Rasulullah SAW. Allah memberitahu kepada Rasulullah tentang ibadah apa saja yang Allah ridhai. Bagaimana caranya. Ya. Maka Allah ajarkan kepada Rasulullah sifatnya, caranya, tempatnya, waktunya, jenisnya, sebabnya. Demikian pula jumlahnya diajarkan kepada Rasulullah SAW. Yang kata Islam saudaraku seiman. Maka tidak boleh ada orang yang mengklaim ini sesuatu dicintai oleh Allah kecuali dengan dalil. Kadang kan di masyarakat kita itu, Pak, hanya sebatas mengatakan ini baik, ini baik. Lalu kemudian karena dianggap itu baik, jadilah itu ibadah yang disunnahkan. Padahal yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah baik. Yang baik itu yang menurut Allah dan Rasulnya baik, baru itu baik. Apalagi itu masalah ibadah. Ibadah itu hak Allah, bukan hak kita.
Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang Allah sukai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ibadah ada 3 rukun. Ibadah ada 3 rukun. Rukun yang pertama mahabbah, cinta. Rukun yang kedua khauf, takut. Dan rukun yang ketiga yaitu roja, berharap. Kata para ulama, 3 perkara ini harus ada dalam ibadah. Yang pertama apa tadi? Cinta. Sebab tidak boleh ada kebencian di hati kita kepada ibadah. Antum misalnya saya benci sholat, wah masalah itu. Bisa-bisa keluar dari agama Islam itu Pak. Iya. Harus ada cinta. Mencintai sholat. Cuman kan orang mencintai sholat itu bertingkat-tingkat Pak. Ada yang cinta banget sampai Masya Allah. Ya, dengar adzan langsung pergi ke masjid. Saking cintanya itu Pak. Ada yang cintanya kurang. Jadi mau pergi ke masjidnya males-malesan gitu. Saudara seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Maka ketika antum semangat itu berasal dari apa? Cinta. Seperti antum cinta duit, saking cintanya pasti semangat cari duit Pak. Antum cinta akhwat, saking semangatnya cari akhwat Pak. Ya. Cinta itulah yang menimbulkan semangat, saudaraku seiman. Saudaraku seiman. Ini yang pertama, rukun ibadah. Rukun yang kedua apa? Khauf, takut. Artinya takut kalau kita tidak melakukan ibadah ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut ini harus ada, Pak. Sebab takut inilah yang menyebabkan kita sungguh-sungguh melakukan ibadah. Orang semakin takut, semakin khusyuk, Pak. Semakin kurang takutnya, kurang khusyuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, semakin dia berusaha untuk melakukan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang ketiga apa? Roja, berharap. Berharap apa? Ya, pertama berharap akan ridho Allah dan karunia-Nya. Yang kedua berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala yang besar. Yang ketiga berharap agar kita diterima oleh Allah ibadah kita, Pak. Maka 3 ini ya, terutama takut dan berharap ini harus diseimbangkan, Pak. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, Pak, tentang 2 ibadah ini. Di antaranya surat apa? As-Sajdah. Iya, di mana Allah mengatakan di situ yad'unana khaufan wa tama'a. Mereka menyeru kami dengan penuh takut dan berharap. Takut dan berharap ini harus diseimbangkan. Kenapa? Sebab ketika takutnya lebih berat daripada berharapnya, biasanya akan menimbulkan pesimis. Iya. Sebaliknya kalau berharapnya lebih kuat daripada takutnya, akibatnya apa, Pak? Akibatnya mudah jatuh kepada maksiat. Tapi ketika 2 ini diseimbangkan, takutnya dan seimbang dengan berharapnya, disinilah Pak menimbulkan kekuatan. Makanya para nabi itu tugasnya apa? Basyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira dan memberi ancaman. Rasulan mubasyirin wa mundhirin, kata Allah. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Karena kabar gembira menimbulkan apa, Pak? Harapan. Dan ancaman menimbulkan apa, Pak? Rasa takut.
Makanya tata cara taklim yang paling bagus itu menumbuhkan dua perkara ini pada seseorang, Pak. Rasa takut dan rasa berharap. Supaya timbul rasa takut bagaimana, Pak? Itu dengan ditakut-takuti dengan api neraka. Dibacakan tentang bagaimana kerasnya siksa Allah. Bagaimana panasnya api neraka. Bagaimana adab Allah kepada umat-umat sebelum kita. Supaya apa? Itu tumbuh rasa takut, saudaraku seiman. Untuk menumbuhkan rasa berharap, bagaimana caranya, Pak? Dibacakan tentang surga, tentang kenikmatan surga, tentang pahala Allah yang luar biasa, tentang balasan Allah untuk orang-orang yang berbuat ketaatan. Di situ muncul berharap, saudaraku seiman. Makanya kalau kita dakwah isinya cuma ngancam aja, Pak, bahaya, Pak. Isinya tentang neraka, 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 neraka. Akibatnya apa, Pak? Ya, lebih besar takutnya daripada apa? Berharapnya. Demikian pula kalau kita dakwah isinya cuma fadilah amal, fadilah amal, fadilah amal, tentang keutamaan amal ini, keutamaan ini, nggak pernah memberi ancaman. Maka ini menyebabkan berharapnya lebih berat daripada apa? Takutnya. Makanya antum lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebutkan tentang surga, setelahnya pasti menyebutkan tentang neraka. Ketika Allah menyebutkan tentang neraka, Allah sebutkan setelahnya tentang surga. Supaya apa? Ya ini, tumbuh dua ibadah ini, Pak. Rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun ibadah. Di rukun ibadah ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Cinta. Yang kedua, takut kepada Allah. Yang ketiga, berharap, roja. Kemudian syarat ibadah ada 3 juga, Pak. Yang pertama, iman kepada Allah. Kalau orang yang tidak beriman, ibadahnya nggak bakalan terima. Iya. Makanya Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Allah katakan iman dulu, baru kemudian beramal saleh. Karena amal saleh tanpa iman percuma. Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Ibnu Juda'an kana yut'imut ta'am wa yasilul arham fil jahiliyah. Ya, wahai Rasulullah, dulu Ibnu Jud'an itu waktu masa jahiliyah, ya Rasulullah, suka memberi makan fakir miskin, suka menyambung silaturahim. Ya, anafa'ahu, apakah itu bermanfaat buat dia, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak. Innahu lam yakun yauman qad rabbik firli khati'ati yaumaddin. Dia tidak pernah sekalipun berkata, ya Allah ampuni dosaku di hari kiamat. Kenapa? Kan Ibnu Jud'an kafir, tidak beriman. Sehingga dia memberi makan, dia silaturahim, dia berbuat kebaikan. Kalau tidak ada iman, percuma. Nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syarat yang pertama, Pak. Kemarin waktu saya ngisi kajian di daerah mana tuh, Pak? Ada seorang ibu, ya, bertanya, Ustadz, saya sudah nikah 20 tahun. Suami saya mu'alaf. Tapi suami saya ini sampai hari ini nggak percaya adanya surga dan neraka. Nggak percaya adanya apa? Surga dan neraka. Disuruh sholat susah, Ustaz. Saya bilang, Bu, berarti dia belum masuk Islam, Bu. Karena orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka itu statusnya kafir, bukan muslim. Kan itu rukun iman. Rukun iman itu diantaranya beriman kepada hari akhirat.
beriman kepada hari akhirat, adanya surga dan neraka. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Maka kalau orang tidak beriman adanya surga dan neraka, berarti dia tidak beriman. Pelakunya muslim bukan, dia kafir. Apapun yang dia amalkan gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat ini mutlak, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, iman kepada apa? Para nabi, iman kepada hari akhirat. Kalau ada orang yang mendustakan satu nabi saja, Pak, dia tidak beriman kepada satu nabi, maka statusnya bukan muslim, Pak. Iya, dia kafir. Misalnya dia mengatakan saya nggak beriman ada kepada Nabi Musa, saya berimannya kepada Nabi Muhammad saja. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena beriman kepada Nabi Musa ada rukun dalam keimanan kepada seluruh Nabi dan Rasul. Makanya Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Lihat. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Artinya semua rasul wajib diimani. Tidak boleh dibeda-bedakan. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jadi ini syarat yang pertama dari ibadah. Apa itu, Pak? Iman. Harus ada. Yaitu rukun iman. Yang Allah sebutkan, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, terus para nabinya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau ada orang nggak percaya sama takdir, percuma. Kata Abdullah bin Umar apa? Walladhi nafsi biyadi, lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Ibnu Umar, kalaulah di antara mereka ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada apa? Takdir. Karena itu rukun iman, Pak. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat ibadah apa itu? Iman. Syarat yang kedua, ikhlas. Apa itu ikhlas, Pak? Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah, Pak. Sebagian orang Indonesia banyak memahami ikhlas itu artinya tidak terpaksa. Kalau terpaksa berarti kurang ikhlas. Ini salah, Pak. Saya pernah ketemu sama orang, Pak, dia bilang gini, saya sehari semalam sholat cuma 2 rakaat, Ustaz. Nah, kata saya, Pak, masa cuma 2 rakaat? Kan ada sholat 5 waktu. Daripada saya terpaksa, Ustaz, ya nggak ikhlas saya jadinya. Jadi dia memahami ikhlas itu tidak terpaksa, gitu, Pak. Kalau terpaksa berarti apa? Nggak ikhlas. Ini salah besar. Saya bilang, Pak, Bapak salah dalam memahami makna ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharapkan ridho Allah walaupun terpaksa. Dan memang harus memaksa diri, Pak. Karena diri kita ini, ya, ammaratum bisu, suka menyuruh kepada keburukan. Diri kita ini, di dalam kita ini ada kemalasan, Pak. Kalau kita nggak paksa diri kita, susah, Pak. Maka kalau kita terpaksa, tapi kita mengharapkan wajah Allah, itulah ikhlas. Jadi hakikat ikhlas itu apa? Mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan pahala, termasuk ikhlas nggak? Hah? Mengharapkan pahala termasuk ikhlas nggak, Pak? Hah?
Mengharapkan surga termasuk ikhlas nggak Pak? Kalau kata orang sufi katanya itu nggak termasuk katanya Pak. Padahal itu termasuk. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Rasulullah sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Kata Ibnu Hajar, ayat talabul ajr, mengharapkan pahala. Berarti mengharapkan pahala termasuk ikhlas sudah Pak? Termasuk ikhlas. Iya. Tidak seperti orang sufi, katanya mengharapkan pahala itu syirik. Kita beribadah nggak boleh mengharapkan surga, syirik. Subhanallah. Ini jelas ucapan tanpa ilmu, saudara seiman. Iya. Ini syarat yang kedua. Syarat ibadah adalah apa? Ikhlas. Syarat yang ketiga itu mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Yang Allah cintai dan ridhai yang dari mana kita tahu? Dari wahyu. Ya. Siapa yang dapat wahyu? Rasulullah. Kita nggak dapat wahyu. Kiai dapat wahyu nggak Pak? Kiai nggak dapat wahyu Pak. Ulama dapat wahyu? Nggak dapat. Yang dapat wahyu siapa? Rasulullah. Dan wahyu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah, Rasulullah meninggalkan kepada kita warisan yang agung. Apa itu? Ilmu. Kata Rasulullah, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Wa innama warrathul ilm. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan para nabi ini, maka ia telah mengambil warisan yang banyak Pak. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen tahu nih Pak, ibadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah apa enggak, apa? Belajar, duduk di majlis ta'lim. Belajar hadis. Ya. Gak mungkin kita tahu mutaba'ah kecuali dengan belajar hadis. Karena Al-Quran tidak menjelaskan tentang tata cara secara terperinci. Tidak ada. Ada nggak dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Nggak ada. Ada nggak dalam Al-Quran dijelaskan tentang tata cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Nggak ada. Adanya di hadis. Makanya belajar hadis itu penting, Pak. Penting. Rasulullah SAW mendoakan orang yang belajar hadis. Apa kata Rasulullah? Nabbarallahu mra'an sami'a maqalati wa hafidhaha wa wa'aha wa addaha. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikannya. Didoakan supaya bahagia dunia akhirat, Pak. Buat siapa? Yang belajar hadis. Karena di hadis disitulah dijelaskan secara terperinci bagaimana cara sholat. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka Rasulullah mengajarkan dari takbiratul ihram, bagaimana cara takbiratul ihram. Kemudian apa saja yang dibaca setelah takbiratul ihram. Al-Fatihahnya, suratnya, demikian pula rukunya, ya, i'tidalnya, sujudnya. Alhamdulillah sudah dijelaskan, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana cara zakat, apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, berapa nisabnya, ya. Apakah dia disyaratkan haul atau tidak, berapa persen dikeluarkan. Alhamdulillah sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita belajar. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini, Pak,
penghalang-penghalang untuk belajar tuh banyak banget, Pak. Terutama HP itu, Pak. Kita ini habis waktunya untuk ngikutin berita-berita viral aja, Pak. Boro-boro ya untuk belajar hadis Rasulullah SAW. Akal Islam, saudaraku seiman. Ini syarat yang ketiga dari ibadah. Apa itu? Mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah uji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud dengan paling bagus amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Akhlasuhu maka khalisan liwajhillah. Yang ikhlas itu apa? Yang mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah. Aswabuhu maka muwafiqan li sunnati Rasulillah. Yang paling benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Taruh seiman. Jadi Pak, belajar dengan cara mengetahui dalil. Kalau belajar hadis kan langsung dalilnya kan. Kita lihat pendapat ulamanya. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak, ini syarat ibadah ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa tadi Pak? Iman. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga apa? Mutaba'ah. Iya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis. Wa'budur Rahman. Beribadahlah kalian kepada Ar-Rahman. Dan kita ini butuh ibadah, Pak. Jangan jadikan ibadah sebagai sampingan, Pak. Jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan pokok. Seperti antum butuh makan. Makan nasi, pakai perkedel, pakai apa? Ya, makanan-makan buat kehidupan apa? Badan. Ibadah itu untuk kehidupan apa? Hati, Pak. Apalagi sekarang zaman fitnah, Pak. Di zaman fitnah ini Rasulullah menganjurkan kita banyak-banyak takarub, Pak. Banyak-banyak ibadah, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, Mada unzilatil laylah minal fitan, wa mada unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini. Dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Man yukidli sahibal hujar. Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu untuk sholat? Rubba kasyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian, tapi di akhirat nanti telanjang, kata Rasulullah. Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini memberikan faidah. Apa kata beliau? Bahwa di zaman yang penuh fitnah, kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak taqarrub, Pak. Jangan sibuk ngape, Pak. Sibukin baca Quran. Sibukin sholat ya sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Sibukan kita belajar Al-Quran dan hadis. Insya Allah selamat kalau seperti itu. Bismillah. Wallahi, Pak. Keselamatan orang yang selamat dari fitnah itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah, innamas sa'id liman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu adalah yang diselamatkan dari fitnah. Iya. Nah, di antara cara supaya kita selamat dari fitnah apa? Itu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhi, dalam beribadah kepada Allah, Pak, yang harus kita perhatikan apa, Pak?
Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ya ibadah ini diterima oleh Allah. Jangan yang kita pikirkan bagaimana saya yang penting sudah selesai, sudah melaksanakan. Salah, Pak. Banyak di antara kita itu, Pak, ketika ibadah itu yang penting saya sholat dah. Yang penting saya sedekah sudah. Yang penting saya sudah zakat sudah. Akhirnya apa? Dia mengamalkan ibadah itu asal-asalan, Pak. Bahkan banyak di antara kita ketika ibadah itu mikirnya gimana cepat selesai dari ibadah, selesai. Tidak. Kalau para sahabat dulu yang dipikirkan adalah gimana caranya ibadah saya diterima oleh Allah. Kalau ya keinginan kita seperti itu, gimana caranya ibadah kita diterima oleh Allah? Insya Allah sungguh-sungguh kita, Pak. Tapi kalau keinginan kita, gimana saya yang penting saya sudah selesai sholat? Ya udah, yang penting saya sholat, mau khusyuk kayak, mau enggak kayak, bodo amat. Yang penting saya sudah sholat. Beda dengan orang yang penting diterima oleh Allah. Dia akan berusaha khusyuk, dia akan berusaha tumak-tina, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi. Kemudian dalam ibadah, Pak, yang harus kita perhatikan juga, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Yaitu bagaimana mencari ibadah yang paling besar pahalanya, Pak. Antum sholat, apa sih sholat yang paling besar pahalanya? Itu yang kita pikirin. Oh ternyata sholat yang paling besar pahalanya sholat berjamaah. Baik. Sholat berjamaah yang paling besarnya pahalanya gimana sih? Yang paling banyak jumlahnya. Oh Masya Allah. Di masjid itu jamaahnya ramai terus nih. Saya kesana aja. Gimana caranya supaya dapat pahala besar lebih besar? Saf yang pertama. Karena saf yang pertama yang paling besar pahalanya. Nah ya gitu yang kita pikirkan. Gimana supaya dapat pahala yang paling besar dari setiap amal, Pak. Ketika antum bersedekah, yang dipikirkan gimana? Apa sih sedekah yang paling utama? Yang paling besar pahalanya? Ya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan, Pak. Wa'budur Rahman. Beribadahlah kalian kepada Ar-Rahman. Wa at'imut ta'am. Dan berilah makan. Memberi makan, ya akhi, bagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya, itu adalah Islam yang terbaik. Karena Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayul islami khair. Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, it'amut ta'am. Memberi apa? Makan. Ya. Memberi makan jangan dianggap remeh, Pak. Walaupun Bapak cuma ngasih kurma, itu besar pahalanya, Pak. Kata Rasulullah, man tasaddaqa bi'adli tamrah, taqabbalallahu biyamini min kasbin halal. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah kembang biakan terus hatta yasira mislal jabal, sampai menjadi sebesar gunung. Bayangkan. Ya, cuma ngasih makan sebutir apa? Kurma. Ya, apa yang terjadi, Pak? Dikembang biakan oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung. Luar biasa, subhanallah. Jangan pernah kita menganggap remeh, Pak, memberi makan itu fakir miskin. Entah terkadang lihat di jalan orang yang kerjaannya nyapu-nyapu di jalan. Terkadang dia belum makan, Pak, pagi-pagi itu. Antum beli nasi uduk misalnya, berapa bungkus pagi-pagi. Ini Pak buat makan. Masya Allah, itu besar Pak pahalanya, Pak. Itu Islam yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Banyak, Pak, orang-orang yang mereka pagi-pagi
Ya nyari sesuap nasi susah, Pak. Iya. Sementara kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah kemudahan. Bisa makan, bisa sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam. Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa afsus salam, dan tebarkan salam. Dan menebarkan salam ini Pak, Masya Allah, sebab masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita sampaikan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afsus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu amal yang kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai? Apa itu? Tebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Biasakan, Pak. Jangan cuma, oi. Ketemu teman cuma woi doang. Oi. Ya. Ucapkan assalamualaikum. Ya. Dan yang paling utama, yang pertama kali mengucapkan salam. Itu yang paling besar pahalanya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam saudaraku seiman. Afsus salam, tebarkan salam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan ini, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Semua kita pengen masuk surga kan Pak ya? Saya yakin semua kita pengen masuk surga. Tapi masalahnya masuk surga itu harus dengan amal Pak. Gak bisa dengan berleha-leha, bersenang-senang, gak bisa. Surga itu mahal Pak. Untuk mendapatkan surga itu butuh kepada apa Pak? Ya, butuh kepada perjuangan Pak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya 946. Wa anhu aidan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari liman hadha ya Rasulullah? Liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya. Dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Abu Malik al-Ash'ari bertanya, itu buat siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, bagi orang yang membaguskan ucapan dan memberi makan dan sholat di waktu malam saat orang-orang sedang tidur. Masya Allah. Akhi, di surga ternyata ada kamar-kamar yang istimewa, Pak. Ya. Untuk bisa mendapatkan kamar-kamar istimewa ini, kata Rasulullah, ya ada 3 amal. Yang pertama apa? Membaguskan ucapan. Atau kalam. Apa maksudnya membaguskan ucapan, Pak? Artinya kita tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kebaikan atau diam. Ya. Memperbagus ucapan. Di antara makna memperbagus ucapan apa, Pak? Ucapannya nggak bikin nyakitin orang, Pak. Sebagian orang kalau ngomong terkadang nyelekit, Pak. Nyakitin hati. Itu nggak bagus, Pak. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, kalau kita lagi emosi, lebih baik diam. Sebab kalau kita lagi emosi terus kita ngomong,
pasti yang keluar apa Pak? Ucapan-ucapan yang tidak baik Pak. Ucapan-ucapan yang menyakiti hati Pak. Pasti itu Pak. Kami juga lagi marah ya. Kalau lagi marah kan maunya apa? Memuntahkan kekesalan kan? Pasti isinya apa? Mencaci, memaki. Pokoknya yang penting saya puas sudah. Ini musibah Pak. Sehingga akhirnya kita lebih banyak dosanya Pak. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan liman atabal kalam. Bagi orang yang membaguskan apa? Ucapan. Baguskan ucapan kita sama teman kita, sama istri kita apalagi, sama anak kita, sama tetangga kita, apalagi kepada orang tua kita. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Dan di antara membaguskan ucapan apa Pak? Memanggil teman dengan namanya yang ia sukai. Dan tidak memberikan gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabadu bil alqab. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memperolok sebagian yang lain. Dan jangan, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok, kata Allah. Dan janganlah sebagian wanita memperolok wanita lain. Bisa jadi wanita yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Dan jangan kalian menjelek-jelekan diri kalian sendiri. Dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik, yang buruk. Manggil temannya, Bapak, cicak. Ya. Temannya dipanggil cicak, gimana? Itu kan gak bener, saudaraku seiman. Kampret. Ya. Apalagi Pak? Kecubung. Apalagi Pak? Gak bener itu Pak. Itu yang ada di media sosial tuh omongannya jelek-jelek Pak. Wallah. Sementara kita umat Islam disuruh untuk mengucapkan kata-kata yang baik, yang enak, yang tidak menyakiti hati. Sudah masuk Isya. Nah, fadhal, adzan. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika Allah mengatakan mawaslah terhadap dunia, jangan sampai kalian ditipu oleh dunia, kita harus berhati-hati. Karena ini peringatan dari Allah bahwa dunia di dalamnya ada tipuan. Ya. Jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Ketika kita berdoa, sebelum berdoa kita hendaknya memuji Allah dulu.
sebelum kita meminta sesuatu dalam doa kita. Bagaimana jika berdoa di tahiyat akhir, Ustadz? Apakah sama? Pak, tahiyat sendiri isinya pujian. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ibadillahi sholihin. Kemudian setelah itu salawat. Setelah salawat langsung doa. Gak perlu lagi memuji-muji Allah lagi, sudah cukup. Ya. Mungkin pula dalam sujud. Bacaan sujud sendiri isinya pujian. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi kalau kita langsung berdoa sudah cukup, ya. Kalau kita menikahi seorang janda dengan anak satu cowok, dan saya juga membawa anak satu cewek, nanti status kedua anak tersebut kalau tinggal dalam satu rumah mahram bukan ya Ustadz? Nah ini saya nggak tahu ini. Coba antum tanya Ustadz lain. Teman saya pernah mempermainkan sholat. Kemudian teman saya yang lain menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya itu dosa. Tapi teman saya yang mempermainkan sholat ini, dia mengatakan, ini kan dosa, saya bukan dosa. Ini kan dosa, saya bukan dosa. Kamu maka, ini kan dosa saya, bukan dosa kamu. Maka urusin aja dirimu sendiri. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ini orang nggak punya takut sama Allah, Pak. Mempermainkan sholat itu termasuk ya pembatal keislaman, Pak. Karena itu termasuk istihza, memperolok, mengejek agama Allah. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian mengejek, memperolok? Jangan kalian minta alasan lagi. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini orang dikhawatirkan batal imannya, Pak. Ya, karena itu mempermainkan syariat Allah. Yang mensyariatkan sholat siapa? Allah. Maka orang yang mempermainkan sholat, berarti dia sudah mengejek Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah mensyariatkannya. Bolehkah sholat pakai jaket? Nggak masalah. Ya. Jaket bagus, menutup aurat, asal pakai celana. Apakah boleh menerima warisan orang tua dari hasil yang haram? Kalau kita yakin bahwa penghasilan orang tua kita 100% dari yang haram, dan bahwasanya harta yang dia wariskan semua dari yang haram, jangan diambil, Pak. Jangan diambil. Kecuali kalau antum sangat butuh, darurat. Iya. Mereka membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar jika durasi imam untuk melakukan gerakan sholat selanjutnya dalam sholat lama, Ustadz. Kalau antum sudah selesai bacaannya, imam belum selesai mah, antum baca lagi surat yang lain. Misalnya antum bacanya An-Nas, selesai An-Nas, tapi kok imam masih lama, baca lagi Al-Falaq. Al-Falaq selesai, kok imam belum selesai juga, baca lagi Kulhu. Belum selesai juga, baca lagi Tabat. Terus saja. Iya. Demikian pula ketika sujud, antum baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Sudah 3 kali dibaca, kok masih aja sujud. Ya udah baca terus. Diulang-ulang. Atau banyakin berdoa saat sujud. Bila jual beli emas dengan emas kadar yang sama tapi beratnya beda, ya apakah boleh? Tidak boleh, Pak. Ya, emas dengan emas
kadarnya sama-sama 24 karat, tapi beratnya beda, yang 1 gram, yang 1 2 gram, itu riba. Karena Rasulullah mengatakan adzhab bidzahab, yadan biyadin, mithlan bimithlin. Beli emas dengan emas itu harus yadan biyadin, bayar waktu itu. Mithlan bimithlin harus sama, baik karatnya maupun timbangannya. Iya, timbangannya harus sama, nggak boleh beda. Pernah Bilal datang ke Rasulullah membawa kurma bagus 1 keranjang. Lalu Bilal ditanya sama Rasulullah, dari mana kamu dapatkan kurma bagus ini? Tadi aku bawa ke pasar, ya Rasulullah, kurma yang jelek 2 keranjang. Kemudian aku beli dengan 2 keranjang ini, 1 keranjang kurma bagus. Kata Rasulullah, awih ainur riba. Itu riba, kata Rasulullah. Kenapa kamu tidak jual dulu 2 keranjang yang jelek ini dengan dinar atau dirham? Lalu kemudian dengan dinar dan dirham kamu beli kurma yang bagus. Begitu caranya, Pak. Iya. Karena kurma, emas, perak, itu semua ya barang-barang riba, Pak. Ana sangat takut dengan dosa karena bisa menghancurkan nikmatnya iman dan ibadah. Betul sekali, Pak. Ana juga merasa lemah dengan dosa sehingga ana sering merasa gelisah dan dada sempit karena takut berbuat dosa. Rasa takut ini harus dipelihara. Sebab dengan rasa takut itulah kekuatan kita untuk meninggalkan dosa. Iya. Apakah ini normal, Ustadz? Bagus sekali tuh. Tapi ya, rasa takut ini jangan sampai hanya sebatas rasa takut, tapi dosa jalan terus gitu, Pak. Iya. Rasa takut ini harus menimbulkan kekuatan yang dahsyat yang mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Nah, itu rasa takut yang bermanfaat, saudaraku seiman. Apa bedanya hadis dengan dalil? Beda, Pak. Dalil itu umum. Hadis itu salah satu dalil. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ya. Dan sebagian ulama menambahkan lagi pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Sudah bunyi. Nah, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah
melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kau tak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizkimu, maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan